Mungkin orang-orang akan mengacungi jempol, mungkin orang-orang akan memberikan pangalembono, tetapi apa yang menjadi pelayanan kita tidak akan pernah sampai ke hati. Tidak akan pernah sampai menyentuh hati orang, sehingga pada akhirnya orang hanya tersentuh di bagian logikanya saja. Yang mampu menembus hati manusia adalah dia melihat secara langsung, menyaksikan secara langsung, tidak hanya cukup hidup di dalam pertobatan saudara, tetapi 3, 2, 1, action. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Setelah beberapa minggu yang lalu kita merayakan bersama-sama perayaan Paskah, di mana hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan, hari puncak kemenangan kita bersama, bagaimana Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dia hidup, dia bangkit dari antara orang mati, dia mengalahkan kuasa dosa. Bapak Ibu dan saudaraku yang diberkati Tuhan, oleh karena berkat Tuhan, kita semua telah dimenangkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya mempunyai sebuah tanggung jawab hidup di dalam pertobatan dan menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, bertobat dan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Allah yang telah membebaskan kami dari belenggu kuasa dosa, yang telah memenangkan kami hidup di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk karya-Mu yang agung ini. Kami akan menggumuli firman-Mu supaya kami boleh hidup di dalam pertobatan dan benar-benar mampu menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita buka Alkitab kita saat ini. Sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-36 sampai dengan yang ke-48. Saya akan baca untuk kita semua, demikian firman Allah. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin.
Kita bersama-sama akan menggumuli firman Tuhan ini saudara dengan satu tema, bertobat dan bersaksi untuk kemuliaannya. Saudaraku, ketika Tuhan dibangkitkan dari antara orang mati, pada saat itulah Dia dipermuliakan. Oleh sebab itu, kita sebagai murid-murid Tuhan, kita sebagai orang percaya harus menjadi saksi kebangkitannya, saksi kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, para murid waktu itu menjadi saksi mata langsung bagaimana peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Mulai dari Tuhan Yesus memulai pelayanannya, segala perkara-perkara ajaib mujizat yang dilakukannya, pengajaran-pengajarannya, bahkan sampai ketika detik-detik bagaimana salah satu murid mengkhianatinya, ditangkap, kemudian diadili, dan akhirnya kayu salib menjadi jalan kemuliaannya. Tuhan mati di atas kayu salib. Semua peristiwa itu disaksikan oleh para murid-muridnya secara langsung. Jadi saudaraku, para murid merasakan atmosfer suasana pada waktu ketika Tuhan mengalami pencobaan demi pencobaan. Tuhan Yesus mengalami bagaimana penganiayaan demi penganiayaan, sampai akhirnya Dia berkata, sudah selesai. Semua dilihat oleh para murid, semua mengalami suasana yang menegangkan dan menakutkan itu. Mereka tidak takut, mereka tidak gentar memberitakan sebuah kebenaran bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit. Bukan orang lain yang mati dan bangkit, tetapi Yesus sendirilah yang mati dan bangkit kembali. Luar biasa. Peristiwa-peristiwa itu dialami oleh para murid waktu itu, sehingga mereka memiliki semangat, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memberitakan kebangkitan Tuhan untuk kemuliaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka ketika menjadi saksi harus hidup di dalam pertobatan. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa bersaksi kalau dia belum benar-benar hidup di dalam pertobatan. Jadi saudaraku, ketika saya dan saudara adalah orang-orang yang beruntung, mengenal Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan, bahkan kita adalah orang-orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan nantinya. Betapa beruntungnya hidup saya dan saudara. Seharusnya kita tahu tanggung jawab kita, yaitu kita harus hidup di dalam pertobatan dan mau bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan, kebangkitan Tuhan. Saudaraku, sering saya berbicara tentang pertobatan. Apa sebenarnya definisi dari bertobat itu? Bertobat adalah perubahan pola pikir. Jadi inilah yang harus benar-benar mau kita ubah lebih dulu sebelum kita mau menjadi saksinya. Perubahan pola pikir lama kita harus diperbaharui. Mari kita perhatikan saudaraku di ayat yang ke-45. Bagaimana di sana firman Tuhan mengatakan, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para murid-murid yang menyaksikan langsung setiap peristiwa yang dialami Tuhan bisa menjadi saksi untuk kemuliaannya, karena mereka sudah lebih dulu dibukakan pikirannya oleh Tuhan Yesus sendiri. Artinya pikiran mereka diperbaharui, pikiran mereka benar-benar sudah hidup di dalam penerangan dari Allah sendiri. Tanpa dibuka Allah, tanpa diterangi Allah, pikiran mereka masih memiliki pemikiran-pemikiran yang lama. Dan ini tidak akan pernah mungkin bisa menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Saudaraku, mau tidak mau, saya dan saudara pun harus bersedia untuk dibukakan pikiran kita
diterangi oleh Allah sendiri, sehingga kita mengalami perubahan pola pikir. Seperti halnya yang dialami oleh Rasul Paulus, bukan? Apa yang dulu adalah dianggap sebuah keuntungan bagi Paulus, tetapi ketika pikirannya mendapat pencerahan dari Allah sendiri, dari Tuhan Yesus sendiri, maka semua yang dulu dianggap keuntungan itu dianggap sampah baginya. Luar biasa ketika Tuhan berkarya membuka pikiran orang-orang yang mau dibukakan pikirannya, maka orang-orang itu akan mengalami pembaharuan di dalam pemikirannya, hidup di dalam terang firman Tuhan, hidup di dalam pertobatan. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mengalami perubahan pola pikir karena pertolongan yang daripada Allah sendiri, maka dia akan memiliki sebuah kemampuan untuk memahami isi firman Tuhan. Mereka akan benar-benar hidup di dalam terang firman Tuhan. Mereka benar-benar akan mau percaya. Mereka tidak ragu-ragu bahwa yang menyelamatkan hidupnya adalah Yesus. Saudaraku, perubahan pola pikir atau pertobatan akan membawa seseorang semakin memiliki keteguhan hati, percaya bahwa Yesuslah satu-satunya pribadi yang mampu menyelamatkan. Dengan pemahaman ini, maka dia pun akan terus berusaha menjaga hidupnya untuk sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika orang sudah yakin, maka tentunya dia akan berani bersaksi. Ketika orang itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami pengalaman spiritual sendiri dengan Tuhan, mengalami sebuah pengenalan yang lebih intim dengan Tuhan secara pribadi, sehingga dia tidak akan ragu-ragu lagi bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang mampu menyelamatkan hidup manusia selain pribadi Yesus Kristus Tuhan. Maka orang itu pun akan berani menceritakan seperti apakah karya-karya Tuhan Yesus Kristus. Mari persiapkan dirimu untuk hidup di dalam pertobatan. Biarkan Allah membuka pikiranmu, sehingga pikiran-pikiran kita diubahkan oleh Tuhan menjadi pemikiran-pemikiran baru, pemikiran-pemikiran yang mendapatkan ilham daripada Roh Kudus, sehingga kita benar-benar mengerti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Selanjutnya saudara, yang kedua, untuk bisa menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan, menyaksikan, menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya cukup dia melihat secara langsung, menyaksikan secara langsung, tidak hanya cukup hidup di dalam pertobatan saudara, tetapi untuk boleh menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan, menceritakan kebangkitan Tuhan, maka seorang saksi itu pun harus menguasai materi yang akan disaksikannya. Mari kita perhatikan, kalau kita melihat di televisi, ada sebuah kasus yang disidangkan ketika mereka menghadirkan saksi-saksi. Ini bukan orang-orang sembarangan saudara. Paling tidak saksi yang dihadirkan memiliki pemahaman tentang kasus yang dihadapi seseorang tersebut. Dia memiliki pemahaman materi yang kuat sehingga dia bisa menjadi saksi di dalam sebuah persidangan. Demikian pun secara rohani, ketika kita dipanggil Allah menjadi miliknya, tidak hanya untuk menikmati anugerah keselamatan dari Tuhan, tapi kita juga dipanggil untuk menjadi saksinya, menceritakan bagaimana kedahsyatan kuasa Allah terjadi. Kita harus mampu untuk menguasai materi-materi yang akan kita saksikan di tengah-tengah dunia ini. Hal ini dapat kita lihat di ayat yang ke-47 saudara. Saya akan baca untuk kita semua. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem.
Saudara dikasih Tuhan, materi yang harus kita kuasai adalah bahwa di dalam Yesus ada pertobatan. Di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada yang namanya keselamatan. Ketika orang hidup dalam pertobatan, dia akan mendapat pengampunan dari Tuhan. Semerah apapun dosanya, sekotor apapun hidupnya, di dalam Yesus ketika dia mau bertobat, saudara, dia mendapatkan pengampunan Allah. Ketika orang diampuni Allah, dia akan mendapatkan keselamatan kekal. Semua itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita merasa bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan, saya sebagai hamba Tuhan saat ini mau sampaikan kepada panjenengan semua bahwa ketika panjenengan mau datang kepada Tuhan, dalam segala kehancuran hatimu, mengakui semua kesalahanmu, memperbarui hidupmu, di dalam terang firman Tuhan engkau melakukan kehidupan setiap harinya, maka Tuhan membuka tangannya, memeluk engkau dan memulihkan hidup. Saudaraku, yang terakhir, supaya kita sebagai orang percaya benar-benar mampu untuk hidup dan bersaksi tentang kemuliaan Tuhan atau tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita harus benar-benar dipimpin dalam kuasa Roh Kudus. Hal ini tertulis jelas di ayat yang ke-49. Saya akan baca demikian, saudaraku. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Inilah yang menjadi alasan kenapa Tuhan Yesus ketika dia bangkit berkata kepada Maria Magdalena, jangan memegang aku. Artinya dia tidak mau ditahan Maria, karena dia harus datang kepada Bapa. Kenapa? Ketika Yesus datang kepada Bapa, maka Roh Kudus itulah akan dikirimkan kepada orang percaya. Yang dimaksud di ayat 49, kekuasaan dari tempat tinggi adalah Roh Kudus. Jadi saudaraku, kita meskipun pandai, meskipun sekolah kita mungkin S1, S2, S3, S4 sekalipun, kalau pelayanan kita tidak disertai Roh Kudus, maka pelayanan kita tidak akan berdampak. Mungkin orang-orang akan mengacungi jempol, mungkin orang-orang akan memberikan pangalembono, tetapi apa yang menjadi pelayanan kita tidak akan pernah sampai ke hati, tidak akan pernah sampai menyentuh hati orang, sehingga pada akhirnya orang hanya tersentuh di bagian logikanya saja. Yang mampu menembus hati manusia adalah kuasa Roh Kudus. Jadi sehebat apapun pelayanan kita, seperti apapun harga yang kita bayar untuk sebuah pelayanan, kalau tidak ada kuasa Roh yang menyertai, semuanya tidak akan menyentuh hati manusia dan membawa orang datang kepada Tuhan. Demikian pun dalam hal bersaksi, ketika kita bersaksi menceritakan tentang kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kalau kita tidak memiliki penyertaan Roh Kudus, maka semuanya akan sia-sia. Oleh sebab itu ayat 49 mengatakan supaya para murid sabar menunggu Roh Kudus bekerja dan diberikan kepada mereka. Sehingga ketika Roh Kudus benar-benar hidup di dalam kehidupan kita, maka yang bekerja adalah Roh Kudus bersama-sama dengan roh kita, sehingga pada akhirnya apa yang kita berikan atau beritakan, apa yang kita saksikan akan berdampak bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya peran Roh Kudus di dalam sebuah pelayanan, kesaksian, pemberitaan kebangkitan Tuhan. Sekali lagi, sehebat apapun hamba Tuhan, sehebat apapun orang percaya, kalau dia tidak disertai Roh Kudus, maka pelayanannya, kesaksiannya tidak akan menghasilkan
buah rohani. Kesaksiannya, pelayanannya tidak akan pernah menghasilkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Mari berikan hidupmu untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Sehingga dengan demikian yang benar-benar bekerja dalam hidup kita bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan daripada Allah. Mari saudaraku, hiduplah di dalam pertobatan dan jadilah saksi kemuliaan Tuhan, kebangkitan Tuhan, dengan kita benar-benar mau hidup di dalam pertobatan, diubahkan cara pikir kita, hingga kita boleh mengenal atau mengerti, memahami isi firman Tuhan dan yakin kepada Yesus. Yang kedua, mari kita benar-benar menguasai materi apa yang akan kita saksikan, bahwa di dalam Yesus itu ada pertobatan, pengampunan, dan keselamatan kekal. Yang terakhir, biarkanlah hidupmu selalu dipimpin kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita yang hidup itu memberkati kita sekalian. Amin. Kita Yesus Kristus telah bangkit atas maut. Oh, sorry Pak. Cut. Mengenal Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan. Dah. Di 3, 2, 1, frame, action. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, silakan Dek.